Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Sela Nandita. Ibu akan mengajarkan kelas 9 mata pelajaran IPA. Nah, adik-adik semua, kalau misalkan Ibu sebutkan semangat belajar, kalian akan menjawab semangat belajar IPA, ilmu paling asik, gitu ya. Oke, Ibu ulang ya. Semangat belajar. Semangat belajar IPA, ilmu paling asik. Alhamdulillah. Semoga dengan begini kalian bisa semangat lagi ya belajar, karena kalian itu udah kelas 9 nih. Kelas 9 itu adalah fase menuju kalian kedewasaan. Maksudnya nanti kan tahun depan kalian udah bukan anak SMP lagi, tapi kalian menjadi anak SMA. Maka dari itu kalian harus lebih semangat lagi belajarnya, ditingkatkan lagi pemahamannya. Yuk, jangan main HP aja, oke? Karena daring ini bukan berarti kalian malas-malasan di rumah dan main HP aja, bukan ya. Tapi kalian harus tetap belajar karena tahun depan kalian akan menjadi anak SMA gitu. Ngomong-ngomong, gimana nih kabarnya adik-adik? Semoga sehat-sehat ya. Harus sehat dong, karena di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang komponen dari kehidupan, komponen abiotik. Apa sih komponen abiotik itu? Nah, kalau kita telusuri, komponen itu adalah bagian dari kehidupan. Nah, abiotik adalah A itu tidak hidup, biotik adalah makhluk hidup. Jadi komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini. Apa sih contohnya? Contohnya seperti elemen avatar, teman-teman. Seperti tanah, air, udara, itu mereka adalah komponen-komponen abiotik. Nah, tapi Ibu tidak akan menjelaskan semuanya. Ibu hanya ingin menjelaskan satu komponen saja, yakni komponen tanah. Dalam judul mata pelajaran kali ini yakni tanah dan keberlangsungan kehidupan. Berarti ada dong keterkaitannya antara tanah dengan kehidupan, Bu. Oh, jelas ada. Nanti akan Ibu jelaskan di materi yang sudah Ibu siapkan. Nanti kalian tinggal simak ya. Oke, kalian hanya tinggal simak, lalu nanti kalian kumpulkan rangkumannya ya, karena nanti akan Ibu periksa. Takutnya ada kesalahan atau kekeliruan, nanti biar Ibu koreksi, seperti itu ya. Oke, dan sebelum kita masuk ke pelajarannya, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu, karena agar mendapatkan keberkahan ilmu. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Amin ya robbal alamin. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita simak ya materinya. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Balik lagi ya sama Ibu Sela. Sekarang kita bakal belajar tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Nah, apa sih? Kenapa sih kita harus belajar tentang tanah? Ya, karena tanah ini merupakan komponen yang penting ya di kehidupan manusia. Nggak cuma manusia aja, tapi seluruh makhluk hidup. Karena di sini keberlangsungan kehidupan. Oke? Nah, kenapa tanah itu penting? Ya, bisa kita lihat aja ya di kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan nggak ada tanah, tidak ada tempat untuk tinggal bagi para pohon. Kalau misalkan nggak ada pohon, ya makhluk hidup tidak akan bisa hidup gitu. Jadi tanah ini penting sekali ya. Dan kalian juga pastinya pernah dengar kan analogi tentang manusia itu diciptakan dari tanah gitu. Jadi ya intinya tanah itu penting bagi kehidupan manusia ataupun bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran atau ke materi, kita harus tahu dulu nih apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita pelajari. Yang pertama itu definisi tanah. Kenapa harus tahu definisi tanah? Karena kalau nggak tahu definisinya, ya kita nggak akan bisa ngerti apa itu tanah dan kita nggak bisa belajar ke materi yang lebih lanjut. Habis itu apa organisme yang hidup di dalam tanah? Organisme itu apa sih? Organisme tuh makhluk ya, makhluk hidup, organisme. Lalu peranan tanah bagi kehidupan. Apa sih peranannya? Kenapa kita harus tahu peranannya? Nanti bakal Ibu jelasin ya. Dan keempat, ada proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah juga harus diketahui karena agar kita lebih bisa menjaga
gitu. Agar prosesnya juga dapat berlangsung dengan baik kalau misalnya kita sudah tahu. Karena nantinya kita akan menjaga. Lalu jenis tanah dan fungsinya. Jenis tanah ini banyak banget ya, dan kita juga perlu tahu gitu. Lalu ada komponen-komponen tanah atau apa sih yang ada di dalam tanah, itu kita juga akan pelajari. Dan yang terakhir ada upaya menjaga kelestarian tanah agar nantinya ada kehidupan sehari-hari, kita bisa mengupayakan agar tanah bisa lebih lestari gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan pertama ya. Yang pertama itu ada definisi tanah. Nah, definisi tanah ini apa? Definisi itu apa sih? Definisi itu pengertian ya adik-adik ya. Nah, pengertiannya tanah merupakan komponen abiotik. Abiotik nih, di sini coba kita lingkari ya. A itu artinya tidak, biotik itu hidup. Artinya komponen tidak hidup ya. Ya memang tidak hidup, karena yang hidup tuh apa? Yang hidup tuh ya seperti manusia, tumbuhan, hewan, seperti itu. Nah, kalau yang abiotik seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal video oleh Ibu, abiotik itu seperti air, tanah, udara, seperti itu ya. Nah, komponen abiotik di mana menjadi habitat bagi berbagai organisme darat, baik manusia, hewan, tumbuhan maupun mikroorganisme. Jadi ya memang ya karena tanah ini merupakan tempat tinggal untuk semua makhluk ya, makhluk hidup. Karena ya kita memang berpijak pada tanah ya, adik-adik ya. Nah, di sini ada mikroorganisme maupun makroorganisme. Nih, mikroorganismenya itu ada bakteri, jamur, dan lain-lain. Lalu makroorganismenya itu ada hewan maupun tumbuhan seperti cacing, lumut, dan lain-lain. Mikroorganisme, mikro, kecil ya, atau organisme makhluk hidup yang kecil. Biasanya itu memang tidak kasat mata dan harus dilihat melalui mikroskop. Kalau makroorganisme yang bisa kita lihat dengan mata telanjang gitu ya. Jadi paham ya definisi tanah itu apa? Oke adik-adik, karena tadi kita sudah bahas definisinya, sekarang kita akan bahas tentang peranan tanah bagi kehidupan. Nah, kehidupan di sini ya memang gak hanya untuk manusia saja, tapi yang namanya makhluk hidup pasti ada yang namanya hewan, tumbuhan, dan lain-lain ya, baik itu yang mikro atau yang kecil maupun yang makro. Jadi memang tanah itu sebagai tempat hidup organisme, begitu ya. Karena memang kita berpijaknya pada tanah, seperti itu kan. Dan kita akan dikubur ataupun akan dikebumikan di tanah. Jadi tanah ini memang melekat sekali ya dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, ada meningkatkan kesehatan dan keperluan manusia. Maksudnya apa sih ini? Manusia berpijak pada tanah, banyak manfaat tanah yang dapat diambil oleh manusia seperti pembuatan perkakas dan lain-lain. Nih misalkan nih ya adik-adik, kalian itu punya meja di rumah, kalian punya kursi kayu. Nah, itu tuh kan dibuatnya dari kayu. Nah, kayu berasal dari mana? Dari pohon. Nah, pohon dapat hidup karena berpijak pada apa? Karena berpijak pada tanah. Makanya kalau misalkan tidak ada tanah yang subur, pastinya tidak akan ada pohon dan tidak akan ada penunjang bagi kehidupan manusia. Karena memang ya tanah ini berpengaruh sekali pada kehidupan kita. Kita bisa makan karena adanya saripati dari tanaman. Tanaman itu bisa tumbuh karena dia tinggal di tanah, ya kan? Ya memang sih ada beberapa tanaman yang tidak ditanam melalui tanah. Cuman kan mayoritas yang kita ketahui, yang kita butuhkan memang tanaman itu berada dalam tanah. Jadi memang tanah itu penting ya. Lalu yang ketiga, menyaring dan menyediakan air. Nih, aktivitas manusia seperti kegiatan rumah tangga dan aktivitas industri tentu saja menghasilkan banyak gas atau limbah. Ya, betul, limbah. Limbah cair sering menjadi buangan sisa rumah tangga atau aktivitas industri yang akan dibuang ke sungai. Nah, nantinya limbah-limbah ini akan diserap racunnya oleh tanah. Nah, tanah ini bisa menetralkan racun yang dihasilkan oleh
limbah-limbah seperti itu. Jadinya kita bisa hidup tanpa adanya kontaminasi dari limbah-limbah. Setidaknya kontaminasi limbah-limbah itu dapat berkurang karena diserap oleh si tanah. Jadi ya memang ya bisa membersihkan gitu, menetralkan begitu ya. Jadi memang tanah ini berfungsi sekali ya bagi kehidupan makhluk hidup. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, adik-adik. Jadi di sini ada pembentukan tanah. Nah, gimana sih prosesnya? Yang pertama ada proses pelapukan atau proses yang dilakukan karena adanya perubahan kimia, fisika maupun biologi. Lalu yang kedua ada proses pelunakan struktur. Yang ketiga ada proses pertumbuhan tanaman perintis. Dan yang terakhir ada proses penyuburan. Oke, kita bahas yang pertama ya. Tahap pertama itu ada proses pelapukan. Pelapukan ini dibagi menjadi 3 proses. Nih, bisa dilihat ya, ada pelapukan fisika, kimia, dan biologi. Pelapukan fisika itu apa sih, Bu? Pelapukan fisika adalah pelapukan yang diakibatkan karena perubahan fisik. Namanya juga fisika ya. Biasanya ini mulanya misalkan ada batu utuh nih besar. Nah, nantinya batu ini terkikis terus oleh misalkan entah itu hujan atau panas. Nantinya lama-lama akan terbelah atau menjadi struktur yang lebih kecil. Itu namanya pelapukan fisika. Jadi fisiknya berubah gitu. Hanya fisiknya saja tanpa adanya perubahan zat kimia. Nah, kalau yang kimia itu pelapukan yang disebabkan karena perubahan kimia yang ada di dalam suatu bebatuan. Misalkan nih, banyaknya zat besi mengubah bebatuan menjadi lunak, menjadi pasir seperti itu. Lalu ada pelapukan biologi karena faktor biotik atau faktor makhluk hidup. Misalkan nih, lumut membuat batu semakin hari semakin terkikis. Jadinya nanti istilahnya digerogoti gitu ya. Jadi makin hari nanti makin mineral yang ada di dalam batu atau zat yang ada di dalam batu akan terserap oleh lumut. Jadinya nanti akan mengalami pelapukan batunya begitu. Oke, next. Itu kan tadi ada proses pelapukan. Sekarang proses pelunakan. Setelah lapuk nanti bebatuan itu akan mengalami proses pelunakan, di mana batu yang telah pecah menjadi pecahan lebih kecil akan mengalami pelunakan. Hal ini disebabkan karena air dan udara saling mengikis batuan-batuan kecil tersebut. Ya, kalian pernah dengar kan istilah batu kalau ditetesi air lama-lama juga akan terkikis. Nah, sama, itu ternyata memang ada ya di kehidupan sehari-hari. Dan ternyata itu merupakan salah satu bagian dari proses pembentukan tanah. Wah, luar biasa sekali ya, berarti ternyata lalu di dalam proses ini air dan udara akan masuk melalui celah-celah batuan yang akan melunakkan batuan kecil. Jadi setelah setelah batunya lapuk akan mengalami pelunakan. Lalu yang ketiga ada pertumbuhan tanaman perintis. Tanaman perintis ini siapa? Tanaman perintis ini ya lumut gitu ya. Karena tumbuhan yang hidup di sini adalah tumbuhan yang ukurannya lebih besar daripada lumut, tumbuhan yang sudah mempunyai akar yang masuk melalui celah melalui batuan yang lunak. Hal ini disebabkan batuan yang lunak kaya akan kondisi air. Nah, iya, nanti setelah tumbuhnya tanaman perintis, nantinya juga lama-lama bebatuan ini akan mengalami lunak ya, atau pelapukan. Proses ini biasa disebut pelapukan biologis. Jadi nanti lama-lama akan bebatuan ini lama-lama akan melunak ataupun tidak menghilang, tapi nanti akan melunak dan menjadi tanah-tanah ataupun pasir-pasir seperti itu. Nah, yang terakhir ada proses penyuburan. Penyuburan ini adalah proses yang terjadi dari terbentuknya tanah. Pada tahap ini, tanah terbentuk akan mengalami proses pengayaan bahan-bahan organik, di mana tanah yang awalnya hanya mengandung mineral yang berasal dari pelapukan akan bertambah subur karena adanya pelapukan organik. Maksudnya apa? Nanti akan ada zat-zat tambahan dari alam yang akan menyuburkan tanah. Apa sih zat-zatnya? Nah, nanti ini akan dibahas pada komponen-komponen
tanah ya. Jadi nanti misalkan ada sisa-sisa bangkai atau sisa-sisa daun-daun kering, itu juga akan menjadi supplier, penyumbang nutrisi bagi tanah yang akan membantu proses penyuburan pada tanah. Nah, nantinya kalau keempat proses ini sudah terjadi, mana nih 4 proses? Oke, pembentukan tanah akan terjadi, tanah juga akan terbuat, seperti itu ya. Jadi ayo coba diulang lagi. Pembentukan tanah ada berapa prosesnya? Ada 4. Yang pertama ada proses pelapukan, yang kedua ada proses pelunakan, yang ketiga ada proses pertumbuhan tanaman perintis, dan yang terakhir ada proses penyuburan. Seperti itu ya. Semoga ngerti ya. Ngerti kan? Kalau nggak ngerti silahkan ditanyakan saja, oke? Tadi kan kita udah belajar tentang pembentukan tanah prosesnya ya. Sekarang kita bakalan masuk ke jenis-jenis tanah. Nah, jenis-jenis tanah ternyata tuh ada banyak loh, nggak cuman ada 18 ini aja, karena 18 ini tuh yang biasanya ada di Indonesia. Tapi namanya juga bumi ini luas ya, nggak cuman Indonesia aja. Jadi sebenarnya banyak sekali jenis-jenis tanah. Nanti kalian bisa searching-searching aja. Nah, di sini Ibu bakal ngejelasin jenis tanah yang ada di Indonesia yang pada umumnya ya. Oke, yang pertama itu ada tanah humus. Pastinya kalian sering dengar lah ya tanah humus, apalagi kalau orang tua kalian itu suka menanam kayak gitu ya. Jadi tanah humus ini biasanya digunakan dalam dalam menanam, bercocok tanam, karena tanah ini mengandung banyak unsur hara. Nah, tanah ini itu adalah jenis tanah yang muncul akibat tumbuh-tumbuhan yang membusuk gitu. Jadi tanah ini tuh banyak mengandung bahan-bahan organik, oke? Terus ada tanah apa lagi? Ada tanah aluvial. Tanah aluvial sendiri adalah tanah yang terbentuk karena adanya endapan lumpur, biasanya terbawa karena aliran sungai ya. Jadi tanahnya ini lebih banyak kalau di Indonesia itu lebih banyak di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa, karena memang di daerah-daerah tersebut adalah daerah-daerah berdataran rendah yang banyak sungai ataupun danau. Biasanya juga subur. Tanah ini biasanya subur ya, tanah aluvial ini, karena biasanya bisa untuk cocok untuk pertanian, baik itu padi, palawija, tembakau, dan lain-lain, karena memang dibawakan oleh ini ya, oleh sungai dan danau. Oke, lanjut ke tanah andosol nih, nomor 2. Oh, Ibu salah deh kayaknya. Tanah andosol. Tanah andosol ini merupakan tanah jenis vulkanik ya. Jadi tanahnya itu ya memang ada di gunung berapi. Tanah ini ciri-cirinya tuh bisa dilihat ya, warnanya kehitaman, kadar organiknya juga tinggi gitu. Nah, tingkat kelembabannya tapi rendah, jadi sedikit lebih kering gitulah ya. Nah, tanah ini juga subur karena memang di situ tadi bilangnya kadar organiknya tinggi, jadinya memang tanahnya subur. Oke. Nah, ini masih banyak lagi ternyata ada 18 jenis tanah. Nanti kalian bisa searching-searching aja ya. Karena memang nanti akan memakan waktu yang sangat banyak kalau misalkan dijelaskan semua. Oke? Nanti kalian lengkapi catatan kalian, lengkapi dengan fungsi-fungsi dan pengertian dari jenis-jenis tanah ini, oke? Nanti Ibu tunggu catatan kalian ya. Semangat terus! Ya, tadi di jenis-jenis tanah Ibu kan ngebahas tentang bahan organik yang ada di dalam tanah. Nah, bahan organik sendiri merupakan komponen. Komponen itu apa? Komponen itu tadi ya, isi atau bagian dari apa? Dari tanah nih. Coba lihat, soil component with overall average. Jadi di sini ada presentase komponen-komponen di dalam tanah. Yang pertama ada air. Air itu bukan air ya, tapi udara. Jadi di dalam tanah ini ada udaranya. Udaranya kadarnya dari 20 sampai 30%. Lalu ada water. Water itu baru air ya. Jangan ketuker air sama water ya. Water itu air. Di dalam tanah ada air sebanyak 20 sampai 30%. Lalu ada mineral.
mineralnya 45%. Nah, Ibu, mineral sama air memangnya beda? Oh, tentu berbeda. Kalau air itu H2O ya, kalau mineral itu banyak unsur-unsurnya. Seperti apa? Coba nanti kalian cari ya. Coba bedakan apa itu mineral dan apa itu air. Oke. Kalau mineral itu mengandung banyak zat seperti besi, Fe, seperti itu ya. Zn dan lain-lain. Oke, lanjut. Di sini ada bahan organik 5%. Bahan organik itu apa sih, Bu? Bahan organik itu adalah bahan yang bahan penyubur tanah yang sumbernya dari bahan-bahan atau makhluk-makhluk hidup. Oke. Nih nanti Ibu jelasin ya. Nih, coba kita lihat lagi, ada penjelasan lebih lanjut. Komponen tanah mineral adalah komponen utama tanah ya. Memang benar ya, tadi di presentasinya ada 45%. Betul, ada 45%. Apabila tanah kekurangan kandungan mineral, maka tumbuhan yang ditanam akan kekurangan komponen untuk proses pertumbuhannya. Jadi memang mineral ini penting ya untuk pertumbuhan tanaman. Lalu yang kedua ada udara. Udara ini persentasenya 25% dan bersifat dinamis. Bersifat dinamis ini apa, Ibu? Berubah-ubah ya. Karena memang tidak bisa ditebak ya, karena ya kalau cuacanya panas ataupun cuacanya dingin, itu kan mempengaruhi kadar udara. Lalu adanya tanah memungkinkan adanya kehidupan di dalam tanah, khususnya pada hewan tanah seperti cacing, semut, dan sebagainya. Ya, jadi memang udara ini juga berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi hewan-hewan yang berada di dalam tanah. Lalu yang ketiga ada apa, Bu? Ada air. Ada air di sini persentasenya 25%. Sama ya, bersifat dinamis karena memang kita tidak bisa menebak bagaimana sih jalannya iklim gitu. Jadinya memang air ini bersifat berubah-ubah. Lalu ruang bagian tanah ditempati oleh air adalah bagian pori-pori tanah. Lalu air membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, fotosintesis coba ada apa sih gitu? Kalian belajar fotosintesis kelas berapa sih? Kelas 8 ya kalau tidak salah. Coba ayo dibuka-buka lagi bukunya. Nah, yang terakhir ini ada bahan organik. Nih, bahan organik ini meskipun presentasinya hanya 5%, tapi bahan organik ini juga mempengaruhi sekali dalam kesuburan tanah ya. Bahan organik ini terbentuk dari proses dekomposisi bahan organik yang bersumber pada tumbuhan dan hewan yang telah mati. Bahan organik akan menguraikan bahan organik tersebut menjadi senyawa organik yang bermanfaat bagi tanah. Nah, bahan organik ini biasanya bersumber itu dari primer, sekunder, maupun tersier. Kalau primer itu dari tumbuhan, misalkan kayak daun-daun jatuh, serasa-serasa, seperti itu. Nantinya akan diserap tanah dan dijadikan bahan organik. Oke. Lalu yang kedua ada sekunder, ada hewan, misalkan seperti bangkai-bangkai atau tulang belulang manusia, seperti itu ya. Dan yang terakhir ada pupuk yang biasa dipakai oleh petani atau orang tua kalian bila bercocok tanam lalu memberi pupuk. Nah, itu juga merupakan bahan organik yang bersumber tersier. Seperti itu ya. Jadi paham ya apa saja komponen-komponen tanah? Oke. Nanti kalau tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan saja ya di grup WhatsApp. Nah, lalu sekarang kita bahas upaya pelestarian tanah, pelestarian atau penjagaan tanah. Yang pertama, tidak membuang limbah pabrik langsung ke tanah. Melakukan upaya penanaman 1000 pohon. Tidak membuang limbah pabrik. Tidak hanya limbah pabrik saja, sampah juga tidak boleh ya, karena nantinya dapat mengontaminasi tanah dan akan mengganggu struktur yang ada pada tanah. Jadi komponen-komponen tanahnya nanti bisa terkikis atau hilang karena sudah terkontaminasi oleh kotoran-kotoran yang ada pada limbah. Terus melakukan upaya penanaman 1000 pohon. Sebenarnya 1000 pohon ini hanyalah kiasan ya. Jadi nanti kita juga harus menyediakan atau mulai menanam pohon karena ya itu memang nantinya akan bermanfaat juga bagi manusia.
Lalu tidak membuang sampah sembarangan, memberi pupuk alami seperti kompos. Nah, iya, pupuk ini tak hanya kompos saja namun juga bisa seperti ya intinya memberikan nutrisi ataupun bahan-bahan organik kepada si tanah ini ya, karena memang komponen dari tanah ini merupakan bahan organik yang bisa kita sediakan untuk menutrisi atau menjadikan suplai nutrisi bagi si tanah agar tanah terus subur ya. Lalu melestarikan cacing sebagai upaya penyuburan tanah ya, memang sangat bermanfaat ya cacing ini ya. Sebenarnya banyak sekali upaya yang bisa dilakukan, namun memang ini yang bisa dirangkum dan kalian bisa cari-cari lagi dari sumber-sumber yang terkait, oke? Oh iya, di sini ibu itu pakai buku Intan Pariwara. Kalian nanti bisa lihat dari sumber-sumber lain, dari Google, dari YouTube dan lain-lain. Banyak sekali sumber menuju pembelajaran, oke? Nah, mungkin segitu saja ya dari ibu. Mungkin kurangnya mohon maaf. Nanti kalian tugasnya, oh ya, ada pertanyaan satu lagi, apa upaya pelestarian tanah? Silakan jelaskan melalui video ya, gampang sekali nih. Nanti jadi pertanyaan ada dua ya. Pertanyaan pertama ada bagaimana peran tanah bagi kehidupan, dan yang kedua bagaimana upaya pelestarian tanah. Jadi nanti kalian jawab melalui video. Nanti yang jawabannya tepat akan ibu beri poin tambahan, oke? Oke, terima kasih. Silakan dijawab, silakan dicatat dan dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Alia Rahmi. Saya akan menjawab pertanyaan apa pentingnya tanah bagi kehidupan. Tanah merupakan komponen abiotik yang penting bagi kehidupan, sebab dalam tanah terdapat organisme baik makro maupun mikro. Tanah memenuhi mineral untuk nutrisi tanaman, dan hasil tanaman nantinya akan dimanfaatkan oleh manusia maupun hewan berupa buah, sayur, bahkan oksigen. Terima kasih. Saya Ade Ainia Cahyani akan menjawab bagaimana cara pelestarian tanah. Pertama, tidak membuang limbah pabrik langsung ke tanah. 2. Melakukan upaya penanaman 1000 pohon. 3. Tidak membuang sampah sembarangan. 4. Memberi pupuk alami seperti kompos. 5. Melestarikan cacing sebagai upaya penyuburan tanah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada adik Alia Rahmi dan adik Ainia Cahyani atas jawabannya. Di sini ibu koreksi ya. Jadi pertanyaan pertama yang dijawab oleh Alia Rahmi ya. Pertanyaan pertama itu ada apa peranan tanah bagi kehidupan. Nah, betul Kak, tadi kata Alia Rahmi, kalau misalkan peranan tanah bagi kehidupan salah satunya adalah sebagai tempat tinggal bagi makhluk makro ataupun mikroorganisme. Kalau yang makroorganisme mah kita bisa lihat sendiri ya, seperti cacing kayak gitu-gitu kan penting bagi kehidupan gitu. Nah, kalau misalkan mikroorganisme mungkin ini yang harus lebih sering dicari ya, harus lebih sering kalian baca-baca karena mikroorganisme ini sungguh luas sekali ya adik-adik ya. Jadi misalkan salah satu contohnya itu adalah jamur dan bakteri. Kalau misalkan bakteri itu biasanya membantu tanaman agar lebih banyak menyerap unsur hara dalam tanah. Contohnya adalah Bacillus ataupun Pseudomonas, seperti itu. Pokoknya banyak sekali mikroorganisme yang membantu tumbuhan untuk menyerap unsur-unsur hara di dalam tanah. Jadi mereka juga tinggalnya itu di dalam akar maupun di dalam tanah, seperti itu ya. Jadi kalian harus lebih sering-sering baca karena memang ada banyak sekali, ilmu itu luas ya adik-adik ya. Lalu pertanyaan kedua yang dijawab oleh Ade Ainia Cahyani. Nah, terima kasih Ade Ainia Cahyani. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara melestarikan tanah. Betul ya tadi, dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan tidak membuang limbah. Limbah itu seperti apa ya? Contohnya limbah sederhana ya, seperti misalkan nih kalian habis ngepel atau habis cuci motor, terus airnya itu dibuang di tanah. Sebenarnya itu tidak boleh ya, karena nanti akan merusak komponen-komponen yang ada di dalam tanah, seperti itu. Jadi nanti akan terkontaminasi tanahnya, begitu ya. Sama sampah juga. Jadi nanti akan adanya kontaminasi oleh
zat-zat yang tidak baik dari sampah-sampah ataupun dari limbah-limbah yang sudah dibuang, seperti itu ya. Lalu budidaya cacing juga, memang cacing ini penting ya untuk kehidupan tanah, istilahnya dapat menyuburkan tanah. Oke, terima kasih ya jawabannya. Semangat terus belajarnya adik-adik. Semoga dari belajar ini, dari pembelajaran kali ini kalian mendapatkan hikmah dan mendapatkan ilmu yang baru dan nantinya akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya. Jangan lupa nanti pertanyaannya itu dicatat, lalu rangkumannya juga, dan nanti akan Ibu koreksi bila nanti ada yang keliru. Oke? Terima kasih ya semuanya. Ibu pamit undur diri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa lagi ya, karena yaitu agar mendapatkan keberkahan ilmu. Oke? Yuk, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Dan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih ya adik-adik semuanya. Semangat terus belajarnya. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bisa kalian amalkan, bisa kalian terapkan. Amin ya robbal alamin. Oke, Ibu pamit mundur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.